Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mimin. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Keserakahan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Ketika seseorang tidak memahami makna dari keserakahan, maka kehancuran hanya masalah waktu. Kali ini kita akan mereview sebuah film bergenre petualangan dengan judul Gold Oro. Di abad ke-16, kemiskinan dan kelaparan di Spanyol mendorong orang untuk menjadi prajurit kerajaan. Terlebih ketika benua baru ditemukan, Hindia 1538. Diperlihatkan seorang prajurit kerajaan Spanyol yang bernama Martin berhasil membunuh suku pedalaman yang menyerangnya. Dia adalah bagian dari ekspedisi yang dikirim Raja Spanyol untuk mencari keberadaan kota emas. Tidak lupa, Raja Spanyol juga mengirim juru tulisnya yaitu Ulzama untuk menjadi saksi mata dan mencatat semua fakta dan peristiwa dalam ekspedisi tersebut. Seorang veteran tua bernama Don Gonzalo ditunjukkan sebagai penanggung jawab pertama dengan karakter melankolis namun otoriter. Don membawa serta istrinya yang masih muda, Donna Ana. Cantik, anggun, dan mempunyai semangat memimpin, membuat semua prajurit selalu memandangnya penuh makna. Penanggung jawab kedua yaitu Letnan Goremendi, yang juga seorang veteran yang haus ketenaran dan oportunis. Hampir sepertiga anggota ekspedisi adalah veteran perang yang termasuk seorang sersan bernama Bas Taures, orang yang tegas dan jujur dan selalu melindungi Martin. Ekspedisi itu juga didampingi bagian spiritual yaitu Vargas. Ia adalah seorang yang keras kepala dan fanatik. Anggota lainnya adalah prajurit rekrutan baru yang sombong dan kejam, selalu bertengkar dan berkelompok sesuai asal daerahnya. Namun hebatnya, apabila menghadapi serangan suku pedalaman, mereka saling bertarung berdampingan. Ekspedisi ini dipandu oleh seorang suku lokal yang bernama Cima, yang mengetahui medan belantara dengan sangat baik. Diceritakan di mana rombongan ekspedisi sedang menyeberangi sebuah sungai. Sesuatu dalam air menyerang mereka. Tapi, Martin berhasil membunuhnya. Ketika suatu malam mereka beristirahat, anjing milik Letnan tiba-tiba menyalak dan berlari. Rupanya dia berhasil menangkap seorang suku pedalaman yang mengaku bernama Jeromilo yang ingin bertemu Don. Sersan yang mengetahui hal ini hendak membunuhnya. Namun Don bilang bahwa orang itu adalah suruhannya. Sersan yang mencurigai sesuatu berbicara pada Martin supaya menyuruh teman Martin yang bernama Iturbe mencari informasi dari cewek pembantu Donna yaitu Laparda. Rupanya, Sersan sudah mengetahui hubungan cinta antara Iturbe dan Laparda. Keesokan harinya Martin meminta Don untuk menceritakan informasi yang dibawa Jeromilo. Tapi Don menolaknya. Setelah didesak oleh Sersan dan Iturbe, akhirnya dia mengatakan bahwa tak lama setelah mereka berangkat, Raja Muda telah mengirim ekspedisi lain yang dipimpin oleh Merdano untuk menangkapnya. Karena Raja Muda telah mendengar tentang kota emas dan ingin menguasainya sendiri. Letnan kemudian menyela pembicaraan dan mengatakan jika mereka akan dicap pemberontak, apabila Merdano berhasil menangkap mereka, bahkan mungkin akan membunuh semuanya. Mereka akhirnya membuat keputusan. Apakah akan bergabung dengan Merdano atau tetap melanjutkan ekspedisi bersama Don? Los que decidan seguir. Mereka meminta Ulzama untuk mencatat bahwa mereka akan setia kepada raja yang sah dan tetap melanjutkan ekspedisi ini apabila bagian emas menjadi 2/5. Dan Ulzama pun mensetujuinya. Kejadian kecil terjadi lagi di tengah perjalanan di mana mereka berhasil menangkap 3 orang wanita suku pedalaman. Beberapa prajurit ingin memanfaatkan mereka, tapi Don minta mereka agar dilepaskan. Satu prajurit tetap ngotot. Don akhirnya memutuskan untuk memberikan garrote, yaitu hukuman mati dengan mencekiknya menggunakan tali. Malamnya, Donna Ana yang tertarik sama Martin mengawasi Martin dari dalam tendanya. Tetapi Laparda mengingatkannya untuk tidak macam-macam. Ketika tiba di sebuah rawa, mereka mendengar suara tembakan. Anjing milik Letnan kembali menangkap pemandu dari ekspedisi Merdano. Setelah diinterogasi Jeromilo, akhirnya dia mengaku bahwa rombongan Merdano sangat dekat dan hanya berjarak 1 hari perjalanan. Don pun membunuhnya. Letnan kemudian meminta pendapat dari Cima. Cima menjelaskan bahwa ekspedisi Merdano tidak akan menyerang mereka karena medan yang sulit. Dia mempunyai siasat untuk menipu mereka dan meneruskan perjalanan lewat ceruk bukit. Tapi wilayah tersebut dikuasai suku Caribe.
Setibanya di wilayah Caribe, mereka berlaku sangat waspada. No veo a ningún indio. Sebuah anak panah melesat. Letnan bereaksi, tapi Cima melarangnya. Dia bilang apabila suku Caribe hendak membunuhnya, pasti mereka sudah lakukan dari tadi. Laparda yang cerdik meminta Dona untuk mencari perlindungan baru, karena dia melihat kemungkinan Don akan terbunuh. Akhirnya Dona dipertemukan dengan Martin. Mereka berbincang tentang kehidupan mereka. Kelihatannya mereka berdua saling jatuh cinta. Lo sé. ¿Tú de dónde eres? Donde embarcamos no se me permitió ver Sevilla, ¿tú la conoces? Letnan datang memberitahu Dona bahwa Don membutuhkannya. Letnan juga memperingati Martin untuk tidak mendekatinya. Tapi Sersan membela Martin. ¿Hasta cuándo vas a defenderlitas? Y mucho. De lo contrario, el alférez está obsesionado con ella. Romero me ha dicho que las almadrabas de Zara... Sí. Laparda yang sedang berbincang dengan Iturbe tiba-tiba menjerit karena digigit ular. No, por favor. Naas, Laparda tidak bisa diselamatkan. Dona meminta untuk mengubur mayat Laparda. ¡Que la entierren! Don kemudian menyuruh 2 orang untuk menguburnya. Para garrotas, soldado viejo y cobarde para gobernar. Tapi prajurit tersebut menyebut Don gampang diatur oleh seorang pelacur. Don marah dan menggamparnya. Saat prajurit tersebut hendak membunuhnya, Sersan mencegahnya dan melukainya. Letnan kemudian mengeksekusi prajurit tersebut. Como un soldado. Vargas menghampiri Martin dan mengatakan bahwa Martin mempunyai hasrat untuk memiliki istri orang lain. Namun lagi-lagi Sersan membela Martin. Y yo te ayudaré. No digáis locuras. Martin bilang pada Sersan, mungkin ia akan membunuh Vargas suatu hari nanti. Fuegos y dejar señales con la idea de despistar a nuestros perseguidores. Tú. Tengo 2 cosas. Rumor tentang pemberontakan terhadap Don sudah merebak di antara para prajurit. Letnan kemudian berbicara pada Martin secara samar-samar mengenai hal ini. Ia bilang kadang kapal perlu mengurangi muatan ketika akan tenggelam. Dan ia memperingati Martin untuk tidak menghalangi De jalannya. acuerdo. Ya. Me imagino. Sersan mendengar mencegat Letnan dan berjanji untuk tidak menghalangi tujuannya. Don yang sadar akan dikudeta keluar dari tenda dengan membawa pedang dan langsung dikurung. Salah satu prajurit langsung menikamnya. Setelah membunuh prajurit yang membunuh Don, Letnan membawa Dona masuk ke dalam tenda. Dan selanjutnya, terserah penonton deh. Letnan yang mengambil alih pucuk pimpinan melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah jalan dia harus kehilangan anjing kesayangannya. Perjalanan dilanjutkan kembali tanpa ada kejadian apapun. Setelah mendapatkan pesan dari Dona yang dibawa Ozama, Martin menemui Dona di tendanya. Martín. Mereka pun mencurahkan perasaan masing-masing. Lo hecho está. Tak lama terdengar kode siulan dari Ozama. Ternyata Letnan datang dan menghampiri mereka. Letnan menaruh curiga dan memeriksa semua anak buahnya. Ia menaruh curiga sama Martin, namun ia tidak menemukan bukti apapun. No irás a matarla, ¿verdad? Keesokan harinya mereka menyelamatkan seorang gadis liar yang sedang dikejar suku liar lainnya. Ketika sudah tertangkap, gadis tersebut malah tertarik pada kalung yang dipakai Vargas. Es Cristo, hija mía. Kemudian Letnan menyuruh Cima meminta gadis tersebut menunjukkan perkampungannya. Tiba-tiba seorang pria kulit putih muncul dari rumahnya. Dia memperkenalkan diri sebagai bagian dari ekspedisi terdahulu, yaitu ekspedisi Thomas. Ia menceritakan bahwa ia adalah satu-satunya yang tersisa, dan memutuskan tinggal di sana dan memiliki banyak anak dari wanita suku pedalaman. Di saat dia menerangkan mengenai sebuah peta, dia merasa tidak asing dengan wajah si Sersan. Ternyata diketahui mereka pernah bersama pada sebuah perang di Italia. Pria tersebut masih menyimpan sebuah tanda kerajaan dan menyerahkannya pada si Sersan. Ulzama tidak lupa mencatat nama pria tersebut sebagai bagian dari perjalanannya. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Jeromilo yang sedang ngomong sama Cima dihampiri Martin yang langsung membunuhnya. Rupanya ia mengkhianati mereka dengan mengirim sinyal pada ekspedisi Merdano, sehingga kampung yang baru mereka tinggalkan dibakar Merdano.
Déjeme unos soldados. ¿Para qué? Yo también a la señora. Kemudian Martin meminta beberapa orang prajurit kepada Letnan termasuk Donna untuk menjalankan siasatnya menghadapi Merdano. Letnan pun menyetujuinya. Terlihat Vargas berenam sedang berdoa bersama di sebuah sungai yang kering. Tak lama kemudian, Merdano dan rombongannya datang dan mengatakan bahwa Martin dan lainnya menjadi tahanan mereka. Merdano menanyakan keberadaan teman-teman Martin yang lainnya. Namun Martin mengaku bahwa dia adalah pimpinannya dan hanya tersisa 6 orang saja. Merdano meminta prajuritnya untuk membunuh mereka, kecuali Donna, karena dia adalah janda dan butuh penghibur. Tiba-tiba, Martin langsung menusuk Merdano. Letnan dan lainnya langsung turun menyerbu. Rupanya itu adalah siasat yang dibuat Martin untuk menyergap ekspedisi Merdano. Ekspedisi Merdano akhirnya bisa dikalahkan. Awalnya mereka yang ditawan hendak dibunuh Letnan. Namun Martin menginginkan mereka untuk bergabung sebagai tambahan kekuatan baru. Para tahanan akhirnya bergabung dan langsung dicatat oleh Uzama. Nombre. Sedangkan Merdano sendiri dibunuh oleh Donna dengan alasan biar dia tidak bisa menghibur para janda lagi. Hehehe. Ya no podrá consolar viudas. Di bawah kendali Letnan dan dengan persetujuan para prajurit, mereka memotong jalan melintasi daerah Indian yang jago menggunakan panah. Mereka terhenti karena melihat 2 tengkorak yang mungkin jadi batas wilayah Indian tersebut. Letnan mengirim Pedro dan 2 prajurit lainnya untuk maju sebagai pengintai. Pedro yang satu kampung dengan Martin berpesan untuk memberikan emas bagiannya pada ibunya apabila ia tidak kembali. Tak lupa Sersan mengingatkan Pedro apabila mereka diserang jangan sampai tertangkap hidup-hidup. Setelah menunggu beberapa lama, Letnan memutuskan untuk menyusul Pedro karena rasa tanggung jawab untuk menyelamatkannya. Namun, ini yang terjadi. Namun, serangan seketika berhenti. Martin malah menyuruh prajuritnya untuk bernyanyi. Ini semacam kode keras pada lawan bahwa mereka siap berperang. Benar saja mereka pergi. Cima mengatakan mungkin mereka kembali ke perkampungannya. Terlihat kampung yang kosong melompong. Mereka malah terjebak di perkampungan. Rupanya ini adalah siasat perang suku Indian tersebut. Dalam keadaan terkurung, Letnan dan rombongannya malah balas menyerang. Suku Indian itu pun berhasil dikalahkan. Melihat Pedro sudah menjadi mayat, Letnan menyuruh Iturbe untuk mencari para wanita dan anak-anak suku. Iturbe berhasil menemukan mereka. Segera Letnan menyuruh untuk membunuh mereka semua. Namun Martin tidak setuju dengan keputusan yang dianggap brutal. Letnan mengancam membunuh Martin apabila menghalanginya. Tapi Iturbe dan yang lainnya segera berdiri di samping Martin. Naas, Cima harus kehilangan nyawanya hanya karena dia adalah seorang Indian. Akhirnya Letnan memutuskan melanjutkan perjalanannya dan membiarkan para wanita dan anak-anak tetap hidup. Di tengah perjalanan terlihat pendeta Vargas terjebak di dalam lumpur hisap. El pater se ha caído en la ciénaga. Prajurit yang melihatnya dengan santai memanggil teman-temannya. Vargas dikelilingi oleh semua rombongan. Ketika ada satu prajurit yang mau menolongnya, malah dicegah dan ditinggalkan begitu saja. Kelihatan bahwa Vargas memang dibunuh oleh mereka seperti janji Martin dulu. Sersan memperingati Martin untuk tetap waspada pada Letnan dan orang-orangnya. Dia mempunyai pandangan bahwa Letnan adalah orang yang serakah dan tidak akan membagi emasnya dengan mereka. Dan akan selalu mencari-cari kesalahan untuk membunuh mereka bertiga.
Benar saja, Letnan dan orang-orangnya mulai menyerang. Pertarungan tinggal menyisakan Martin dan sang letnan. Donna yang terluka mencoba menggapai sebuah pisau dan menusuk si letnan. Sayang Donna harus kehilangan nyawanya. Dan Sersan pun mengeksekusi letnan yang berkhianat atas nama raja. Quiero santiguarme. Kini mereka hanya tinggal berempat dan meneruskan perjalanannya menggunakan rakit. Entonces pasaré como una flor marchita y mi fama no será. Di suatu tempat, mereka melihat dua suku Indian sedang bertempur. Namun naas, dua orang dari mereka malah terkena anak panah. Sersan yang merasa tidak bisa bertahan, menyerahkan tanda kerajaan kepada Martin dan meminta mereka untuk meninggalkannya. Pancaran sinar keemasan terlihat dari jauh. Akhirnya, Martin dan satu teman yang tersisa menemukan kotak emas tersebut. Terlihat semua atap rumah kuning keemasan. Ternyata, itu bukan emas, tapi hanya lumpur yang bersinar keemasan. Film pun usai.